Gue capek banget. Tadi gue hampir bawa 10 tanaman lebih dari lantai 2 greenhouse ke tempat kamar gue untuk membuat konten mengenai video ini. Ntar dulu, nafas dulu. Oke, halo guys. Di video kali ini, gue akan membahas mengenai low light houseplant. Jadi, tanaman yang sebenarnya mampu hidup di pencahayaan yang cukup rendah. Dan sebenarnya ini sebagai bentuk rekomendasi ya untuk kalian yang tinggal di perkotaan yang memiliki pencahayaan yang minim. Kalian bisa memelihara tanaman ini secara baik dan kalian tetap bisa melihara, dan juga kalian bisa menumbuhkan tanaman ini dengan subur dan sehat. Oh iya, untuk video ini ada baiknya jangan lupa untuk like and subscribe video channel gue, dan juga jangan lupa untuk nyalain notifikasinya untuk melihat perkembangan video mengenai seputar tanaman dan tips perawatannya. Oke, langsung ke pembahasan. Jadi di sini gue akan membahas mengenai 10 jenis tanaman low light yang dari versi gue, yang sebenarnya tanaman-tanaman itu kayak nggak berpengaruh gitu loh. Mau kalian mau taruh di luar atau kalian mau taruh di dalam deket jendela, atau mungkin kalian benar-benar taruh tanaman ini tuh jauh dari cahaya gitu, dan mereka cukup thriving dan cukup survive dalam tumbuh dan berkembang gitu. Jadi kayak mungkin 10 tanaman ini patut menjadi sebuah reward, patut sebagai nominasi ya gitu untuk sebagai bentuk tanaman yang bersifat low light houseplant. Oke, yang pertama yang pengen gue bahas adalah jenis tanaman. Kalian tahu ini apa? Mungkin kalian bilang ini ya sirih gading gitu kan, atau mungkin ya devil's ivy gitu ya. Mungkin sebenarnya ini ada jenis tanaman Epiprenum aerium. Epiprenum aerium. Jadi di sini itu merupakan jenis tanaman yang sangat apa ya dibilang ya, sangat tumbuh dengan baik gitu di lingkungan apapun gitu. Mau kalian tempatin di tempat yang full sun, mau bisa kalian taruh di tempat yang parsial, yang cahayanya itu dikit banget, atau yang bener-bener nggak ada cahaya sama sekali gitu ya. Tapi bukan nggak ada cahaya sama sekali ya, tapi ada pendukung kayak dari cahaya lampu atau mungkin dari cahaya matahari yang kayak titik gitu. Itu ini masih bisa thriving dan masih bagus gitu loh. Dan di sini juga gue ada yang versi gedenya. Jadi di sini sebenarnya ini hal yang memalukan sih. Gue mendapatkan ini itu adalah dari proses hunting di hutan kampus gue. Jadi karena gue ngelihat tuh si sirih ini si sirih gading itu gede banget ya daunnya, terus gue langsung kayak nggak kuat gitu, gue langsung nyabut gitu loh kayak di kampus gue supaya bisa ngedapetin daun ini dan bisa melihara di rumah gitu ya. Dan untungnya emang nggak ada yang protes gitu kan. Tadi dulu malu. Nah, untuk pencahayaannya mereka cenderung ke yang tadi gue jelasin. Terus juga untuk media tanamnya sebenarnya ini mereka tuh kayak cukup thriving sih di media tanam yang poros gitu. Kalian bisa gunain andaman, sekam bakar, dan kompos sedikit untuk memberikan nilai gizi dari si tanahnya itu gitu. Terus juga untuk penyiramannya mereka sangat forgiving plant gitu. Jadi kayak mereka sangat pemaaf. Kalau kalian lupa nyiram, mereka akan tumbuh tetap subur gitu. Terus juga kalau misalkan kalian juga keseringan nyiram, mereka juga mungkin posibilitas busuknya juga lebih sedikit ya dari tanaman lain gitu. Jadi kayak ini benar-benar
recommended banget sih menurut gue kalau misalkan kalian masih beginner gitu, kalian masih pemula, kalian bisa melihara si tanaman sirih gading ini gitu. Lihat ya, ini bagus banget sih sebenarnya kalau misalkan kalian taruh di tempat ruang tamu, atau mungkin kalian bisa taruh di tempat yang em, tempat tidur kalian gitu ya, daerah-daerah tempat tidur, dan atau mungkin teras di living room gitu. Itu ini bagus banget sih. Oh iya, dan juga gue ada rekomendasi lain sih, tanaman jenis sirih-sirihan juga, sirih gading sorry. Di sini adalah Epipremnum aerium enjoy. Jadi ini dia versi variegatanya, dan versi daun-daunnya itu yang variegatanya tuh bagus gitu ya, dan harganya juga tuh cukup terjangkau gitu ya, paling dia sekitaran 50.000 sampai di bawah 100.000. Jadi ini masih worth it, dan pertumbuhannya hampir sama dengan sirih gading yang warna kuning ini, namun emang versi variegatanya aja yang lebih bagus sih menurut gue yang ini daripada yang tadi gitu. Oke, lanjut ke tanaman berikutnya, yaitu gue membawa tanaman yang sejuta umat. Ini adalah tanaman tanaman lidah mertua, Sansevieria. Karena memang gue di sini tuh emang dia cukup thriving banget di tempat yang bener-bener cahayanya itu minim banget. Bahkan gue ada Sansevieria yang rimbun gitu, dan itu gue taro di living room, dan itu emang bener-bener cahayanya tuh jauh banget gitu, nggak ada cahaya pagi, nggak ada cahaya langsung gitu, dia cuma ngandelin dari cahaya lampu aja, tapi mereka cukup thriving kok gitu. Dan ini gue juga ada yang versi kecilnya juga, gue taruh di luar, dia taruh di tempat yang full sun juga, mereka bener-bener nggak berpengaruh, nggak akan kebakar juga, mereka tumbuh juga sehat gitu kan. Dan harganya sangat-sangat affordable. Jadi kayak satu jenis tanaman yang 1.000 ini aja paling cuma 35.000 gitu, kayak cukup worth it gitulah untuk kalian yang pemula yang kepengen melihara tanaman gitu. Terus juga untuk medianya itu mereka sangat bebas gitu, kalian bisa pakai tanah campur gitu kayak yang ada di karungan, atau mungkin kalian bisa pakai racikan media tanam yang tadi gue jelasin, bisa pakai andam, bisa pakai sekam, kompos, dan sedikit kokopit gitu. Terus tanaman selanjutnya adalah ini adalah jenis tanaman yang namanya tuh spider plant ya kalau nggak salah. Nah, dia juga sangat forgiving banget tanamannya. Kalian bisa taruh sebenarnya sama dengan Sansevieria, tapi mungkin yang perlu ditekankan adalah mereka butuh pencahayaan sedikit gitu. Beda dengan Sansevieria yang benar-benar dia bisa mengandalkan cahaya dari lampu. Tapi kalau misalkan dari si tanaman spider plant ini, ya at least kalian bisa taruh di tempat yang dekat jendela, atau mungkin kalian bisa taruh di teras yang benar-benar nggak ada cahaya matahari langsung, dan mereka cukup thriving gitu. Dan juga gue ada lagi jenis tipe tanaman yang jenis spider plant juga, tapi sebenarnya bukan spider plant. Ya, ini adalah jenis lili Paris ya kalau nggak salah. Dan juga dia sama dengan spider plant, tapi emang dari jenis daunnya aja sih. Kalau misalkan si lili Paris itu warna hijaunya itu di tengah, tapi kalau misalkan si spider plant itu warna hijaunya itu di ujung-ujungnya gitu. Dan juga untuk tumbuh anaknya juga beda. Kalau misalkan si lili Paris ini, lili Paris kalau nggak salah, gue lupa. Dia akan ngeluarin anak dari kayak dari percabangan baru gitu, dari batang baru, dan mereka akan ngeluarin anak banyak banget. Kalian bisa propagasi ini, kalian bisa potong ini, dan kalian bisa taruh langsung ke media tanamnya gitu. Nah, sedangkan kalau si spider plant ini kalian bisa taruh mereka tumbuh uh, di daerah daunnya, jadi perpanjangan daunnya itu. Tapi so far gue belum punya anak sih si spider plant ini. Jadi baru punya yang si lili Paris ini.
Terus juga gue ada jenis tanaman philodendron yang sangat mudah dipelihara, yaitu adalah jenis philodendron gloriosum. Jadi philodendron ini sangat cocok buat kalian yang punya yang jenis tanaman low light houseplant. Sebenarnya gloriosum ini sebenarnya nggak begitu low light houseplant banget, tapi dia lebih kepada tanaman yang bright indirect light. Jadi kalian bisa taruh di windowsill, kalian bisa taruh di jendela, atau kalian bisa taruh di tempat teras yang benar bisa cahaya matahari pagi gitu. Dan mereka cukup thriving kok gitu. Mereka nggak lihat salah satu philodendron yang paling gampang dipelihara itu ya gloriosum. Terus juga untuk media tanamnya mereka harus poros gitu. Beda halnya dengan sansevieria dan jenis sirih gading yang mereka cukup toleran terhadap tanah. Kalau misalkan si gloriosum ini kalian butuh media tanam yang cukup poros gitu, yang sekali siram air langsung keluar kayak gitu. Dan juga dari media tanamnya itu kalian bisa menggunakan si andaman atau mungkin sekam bakar, tapi untuk komposnya memang sedikit dikurangin batasannya, karena memang mereka nggak begitu suka dengan media tanam yang terlalu becek gitu ya. Jadi ini cocok banget sih buat kalian kalau misalkan kalian kepengen tanaman yang cukup bagus dan kalian bisa pelihara si gloriosum ini. Terus juga untuk harganya si gloriosum ini cenderung lebih mahal, tapi masih cukup affordable. Jadi kisaran antara 100.000 ke atas sampai 300.000-an untuk ukuran yang cukup besar, dan 100.000 untuk ukuran yang cukup kecil. Lihat deh, kayak ini bagus banget sih. Kayak ini daunnya dia gede banget, dan pattern si putihnya itu kelihatan banget sih. Sorry, si kerangkanya ini juga kayak on point gitu dan cukup terang gitu. Oh gila, bagus banget ya. Oke, lanjut ke tanaman berikutnya. Jadi tanaman berikutnya itu adalah jenis maranta. Sebenarnya namanya apa ya? Gue lupa lagi namanya. Ntar gue coba tulis ya di bawah. Jadi di sini itu adalah jenis maranta. Sebenarnya sama dengan calathea, tapi ada sub bagian lain gitu. Dan so far tanaman ini cukup rimbun. Tapi emang sebenarnya gue juga sih yang salah sebenarnya. Dia nggak bisa ditaruh di tempat cahaya matahari langsung, tapi gue taruh di teras dan cahaya matahari langsung, jadi mereka ada rada-rada ujung-ujungnya rada-rada kering. Tapi waktu pas kemarin gue taruh di indoor, emang mereka nggak ada problem apa-apa sih, kayak mereka benar-benar tumbuh dengan baik, dan malah mereka emang rekomendasinya kan emang cahayanya tuh minim ya gitu. Terus juga untuk terus juga untuk patternnya tuh bagus banget sih, karena gue nggak paham sih ya dengan maranta dan jenis-jenis calathea gitu-gitu, kenapa kok mereka daunnya bagus banget gitu, kayak beda aja gitu, daun-daunnya tuh mereka warnanya, pola-polanya tuh beda-beda gitu loh. Dan juga untuk media tanamnya sebenarnya sama dengan philodendron gloriosum gitu, mereka butuh media tanam yang poros dan tidak begitu mengikat air, karena mereka juga sensitif sama air. Kalau misalkan kalian terlalu banyak menyiram, ya mereka akan keringin daunnya gitu loh, dan jadinya malah nggak bagus gitu. Berikutnya itu adalah jenis calathea. Ya emang mungkin sama dengan maranta, tapi mereka daunnya lebih gede ya. Ini namanya calathea silver plate, dan ini harganya murah banget, literally murah, kayak di bawah 50.000 untuk serimbun ini ya. Mungkin yang paling mahal di bawah 100 lah, 75.000 lah gitu. Dan ini tuh so far emang dia tuh cukup tanaman yang sifatnya tuh low light, jadi mereka nggak butuh cahaya matahari langsung. Dan gue biasanya taruh ini di living room, dan so far mereka sangat thriving sih gitu. Atau mungkin kalian bisa atau enggak, kadang gue kalau misalkan
seminggu tuh suka 3 kali gue taruh di luar dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi untuk mendapatkan sinar matahari pagi gitu, dan baru gue masukin lagi untuk gue taruh lagi di living room gitu. Terus juga untuk penyiraman si Calathea ini mereka suka dengan media tanam yang lembab tapi nggak basah gitu. Sama dengan halnya si Maranta, mereka butuh media tanam yang cukup poros tapi mengikat air gitu. Bagus ya, kayak bagus ya, ini kayak warnanya tuh silver gitu. Nah tapi ini emang kayaknya ini bekas sunburn. Jadi kemarin tuh gue kayak ngejemurnya tuh kelamaan. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang gitu. Terus kayak langsung sunburn kayak gini. But so far tetap cantik lah gitu. Buat kalian pelihara dan buat kalian taruh di indoor. Oke. Terus berikutnya adalah jenis tanaman sejuta umat yang dibilang kenapa kok janda bolong harganya tuh hampir 60 juta. But actually itu bukan jenis tanaman ini ya. Itu namanya jenis tanaman obliqua, Monstera obliqua gitu. Kalau yang di sini itu disebut sebagai Monstera adansoni. Nah, dan ini termasuk jenis tanaman low light yang menurut gue cukup thriving di dalam ruangan. Jadi gue biasanya taruh si adansoni ini gue taruh di tempat dapur gue. Jadi kadang kalau misalkan karena emang dapur gue itu tuh cukup kecil ya gitu, tapi pencahayaannya emang sedikit dan pencahayaannya tuh cukup sedikit. Jadi gue taruh si adansoni itu di situ untuk pemanis ruangan gitu. Dan so far emang dia tumbuh sangat thriving, mereka tumbuh dengan subur. Dan kadang gue juga suka jemur juga sih, kayak misalkan seminggu 3 kali juga gitu, untuk mereka bisa bertahan dengan baik gitu. Dan gue juga udah propagasi ini menjadi 3 tanaman, dan so far emang mereka langsung punya pertumbuhan yang baik gitu loh. Jadi emang perkembangbiakannya mudah, terus juga perawatannya juga gampang, peletakannya juga di mana aja juga bisa, dan harganya sangat affordable. Kayak mungkin tanaman si adansoni ini untuk ukuran yang 4-5 daun itu sekitar ya di bawah 40 ribuan sampai 70 ribuan lah. Lanjut ke houseplant selanjutnya. Oke, di sini itu ada si Tradescantia nanuk. Jadi di sini gue bisa bilang dia sebagai low light houseplant atau high light houseplant. Tapi so far emang dia cukup sebenarnya mereka ada baiknya emang ditaruh di tempat full sun atau pencahayaan yang terang, tapi mereka sangat forgiving kok kalau misalkan kalian taruh di dalam ruangan gitu. Tapi emang ada notes ya, ada syaratnya. Kalau misalkan kalian kepengen si variegatanya itu muncul, kalian bisa rutinin jemur gitu. Kayak misalkan kalian seminggu 3 kali kalian taruh keluar untuk mendapatkan variegasi si ungunya itu. Tapi kalau misalkan kalian taruh di dalam ruangan, mereka juga bisa hidup sih, tapi emang mungkin warna si ungunya ini juga akan hilang gitu. Emang ini bagus banget sih, variegatanya warnanya ungu, dan biasanya emang cocok banget untuk ibu-ibu ya. Tapi kalau gue pribadi, gue suka sih warna-warna kayak gini, gue suka dengan variegata. Jadi ya selagi ada warna variegatanya ya jadi gue pelihara aja gitu. Dan juga untuk si Tradescantia nanuk ini harganya sangat-sangat murah. Sebenarnya harganya sama dengan Sansevieria ya, sekitar 30 ribuan sampai 60 ribuan. Bahkan ada yang kayak 70 ribuan tuh udah rimbun banget gitu. Dan mereka propagasi juga gampang banget gitu. Kalian juga bisa potong di bagian setiap internodes-nya ini, terus kalian langsung tanam aja gitu supaya bisa dapat anakan baru.
Yang berikutnya adalah jenis tanaman Syngonium variegata. Ya Syngonium macam-macam sih sebenarnya. Tapi ya so far mereka sangat thriving di low light conditions. Dan yang gue bawa ini adalah Syngonium albo variegata. Jadi kayak Syngonium yang punya variegasi putih, splash, dan warnanya tuh bagus banget. Nggak kalah bagusnya dengan variegata lainnya. Kenapa kok bisa dibilang low light houseplant? Low light houseplant karena mereka itu cukup tolerir di tempat-tempat yang pencahayaannya tuh sedikit gitu loh. Kayak misalkan kalian taruh di indoor, atau mungkin kalian bisa taruh juga di tempat yang teras atau mungkin daerah yang parsial, mereka juga bisa tumbuh kok. Cuman yang perlu kalian tekanin adalah si Syngonium albo variegata ini, untuk mendapatkan variegata yang konsisten, kalian butuh pencahayaan yang baik gitu loh. Kalau misalkan kalian nggak bisa memberikan pencahayaan yang baik, ya maka si variegatanya juga akan hilang gitu. Variegatanya juga akan hilang dan jadinya warnanya warna hijau semua gitu. Dan untuk media tanamnya sama dengan philodendron pada umumnya, aroid pada umumnya. Jadi mereka butuh media tanam yang poros tapi bisa mengikat air tapi nggak begitu basah gitu. Oke, berikutnya adalah sebenarnya ini gue juga bingung sih. Ya sebenarnya juga philodendron ya, tapi gue mengklarifikasikannya karena mereka bentukannya tuh bagus gitu dan cukup roset. Jadi di sini yang berikutnya itu adalah philodendron Birkin. Kenapa kok gue bilang sebagai low light houseplant? Karena memang mereka tuh cukup thriving di indoor pun juga cukup thriving gitu. Ya kalau kalian ingin mengkategorikannya sebagai low light houseplant, dia bisa sebagai low light houseplant. Tapi kalau misalkan kalian ingin mengkategorikannya sebagai bright light houseplant, pencahayaan yang cukup tinggi, kalian ini juga bisa dijadikan kategori juga gitu loh. Karena kalau misalkan kalian masuk ke dalam masukin ini dalam ruangan, maka warna si variegatanya itu juga akan semakin hilang. Kayak misalkan ini gue taruh di grow light. Jadi gue juga ada grow light di belakang gue itu. Variegatanya bagus ya. Tapi pas gue taruh di grow light yang nggak taruh jarak jauh dari grow light, maka si variegatanya akan hijau gitu loh. Warnanya akan hijau, terus hijau. Terus pas gue konsistenin lagi pakai grow light lagi, warnanya jadi putih, putih, terus jadinya kayak putih banget. Dan ini bagus banget gitu. Oh iya, tips buat kalian, kalau misalkan kalian kepingin melihara tanaman di dalam ruangan, mungkin ada baiknya kalian bisa menggunakan grow light ya. Jadi kayak spektrumnya itu warnanya merah atau biru supaya si pertumbuhan tanamannya itu baik gitu. Dan itu udah banyak kok di Shopee atau Tokopedia yang jual lampu-lampu grow light. Kalian bisa beli dan kalian bisa melihara tanaman di dalam ruangan gitu. Oke, yang berikutnya yang terakhir adalah jenis Skimdapsus. Jenis Skimdapsus kayak gini. Ini contohnya itu adalah Skimdapsus exotica. Jadi mereka termasuk golongan tanaman low light houseplant, dan sebenarnya banyak banget kayak misalkan youtuber luar negeri itu mereka punya Skimdapsus ini dan mereka taruh di tempat kayak kitchen atau mungkin daerah-daerah yang benar-benar nggak ada cahaya matahari langsung, karena mereka cukup thriving dan bagus banget. Terus juga dalam segi pola daunnya juga mereka warnanya bagus banget, silvery, dan emang gak kalah bagus dengan tanaman-tanaman lainnya gitu. Kayak ini bagus banget. Dan juga gue ada lagi jenis Skimdapsus lainnya, yaitu Skimdapsus Moonlight, Ruby Moonlight. Jadi jenis Skimdapsus atau dibulanya itu sebagai sirih susu, tapi sebenarnya dia bukan sirih, tapi dia disebutnya sebagai Skimdapsus. Dan warnanya dia juga silvery juga, tapi memang patternnya itu lebih kelihatan ini dibandingkan ini.
Tapi so far mereka tanaman yang cukup bagus dan emang buat rekomendasi kalian buat yang pengen di tempat yang low light houseplant, ini rekomendasi banget sih. Terus juga untuk si media tanamnya itu juga si Skindapsus ini juga butuh butuh media tanam yang poros gitu, karena mereka itu akarnya itu gede-gede dan mereka butuh media tanam yang punya sirkulasi udara yang baik gitu loh. Jadi kalian bisa menggunakan media tanam jenis philodendron kayak mungkin tadi gue jelasin, atau mungkin kalian juga bisa sedikit nambahin si pupuk kompos untuk nambahin si nutrisinya itu gitu. Oke, mungkin sekian video penjelasan gue mengenai si low light houseplant. Semoga dengan penjelasan video gue ini bisa memberikan ilmu yang baik buat kalian, dan kalian juga bisa belajar betul. Tanaman itu juga bisa dikategorikan sebagai low light houseplant. Cuman yang perlu kalian tekankan adalah tanaman walaupun mereka low light houseplant, mereka membutuhkan uh, pencahayaan yang cukup baik gitu loh. Walaupun mereka juga tidak butuh cahaya yang penuh, tapi mereka dapat tumbuh dengan baik kalau misalkan kalian taruh di pencahayaan yang baik dan sirkulasi udara yang baik gitu. Mungkin sekian video penjelasan dari gue, dan juga terima kasih buat semuanya. Bye.